Disampaikan oleh Ibu Dewan, yaitu Bu Yeni Eveliana SE, sekaligus acara inti yaitu sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dengan semangat, ikhlas dan luar biasa, hutangnya segera lunas, hidupnya bahagia dunia akhirat. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Padanjaya beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, Ketua RT, tokoh pemuda, tokoh agama, ibu-ibu PKK, ibu majelis, bapak-bapak, ketua DPC PKB Kuaro, Kecamatan Kuaro, yang berkenan hadir pada siang hari yang luar biasa panas hari ini. Saya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi itu sebenarnya harusnya saya tidak telat, karena saya itu ada acara di Desa Kertabakti jam 8 pagi. Saya udah jam setengah 9 udah di sana, rencana saya jam 10 paling selesai. Ternyata selesai jam 12 dan tiba-tiba suami itu tengah malam yang tadinya nggak jadi ikut ke Kertabakti tiba-tiba ikut. Kita udah bawa dua mobil itu rencananya buat tukeran. Satu nanti bawa pulang ibu-ibu yang ikut di satu mobil majelis muslimah, yang satu saya bawa ke sini. Ternyata ada suami saya, nggak bisa kita tukaran, ya akhirnya saya pulang Bu, akhirnya terlambat. Saya biasanya bukan orang yang sering terlambat, on time, malah kadang saya datang lebih dulu biasanya. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatan ini, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu ridho, ikhlas ya Pak ya. Saya Padanjaya ini, saya anggap rumah sendiri, sudah pernah desa, punya sawah soalnya di situ. Saya di sini udah saya anggap rumah sendiri, dan ini memang secara resmi baru kali kedua. Tapi secara tidak resmi saya sudah keluar masuk kalau di Desa Padanjaya. Hari ini kehadiran saya sebagai anggota DPD Provinsi mau membawakan Perda yang diwajibkan oleh pemerintah untuk disampaikan ke warga masyarakat. Hari ini perda yang saya bawa itu pasal nomor 5 tahun 2019 tentang bantuan hukum. Nah, ini akan saya bawa di sini. Ini karena sangat dibutuhkan sekali secara tidak langsung oleh masyarakat dan banyak yang tidak mengerti. Boleh yang belum punya minta sama mbaknya nih ada. Nah, di situ. Kenapa adanya landasan perda ini, Pak? Karena di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 amandemen kedua menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oh, saya lupa tadi yang saya hormati Ketua BUMDes andalan Desa Padanjaya. Saya langsung lihat pakai topi. Mudah-mudahan BUMDesnya tambah besar ya Pak. Kebetulan ini kita berhenti dulu di masalah ini. Saya kemarin baru ketemu Menteri Desa. Memang waktu itu kami ada dari kebetulan Dinas PMD itu di bawah komisi saya Pak, komisi 4. Dan kami kemarin membahas itu RDP, membahas tentang bagaimana bisa mengakomodir baik BPD, perangkat desa, pendamping desa, dan BUMDes untuk mendapatkan bantuan dari BNQ. Bagaimana aturannya? Dan untuk biar tidak menyalahi aturan, kami kemarin ketemu dengan kementerian. Dan di Pak Menteri juga menyampaikan bagaimana nanti BUMDes ini juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik batu bara. Itu memang diwajibkan dan itu nanti ada dasar hukumnya karena BUMDes ini yang akan menambah nanti pendapatan desa. Itu jalan satu-satunya di luar kita sebagai BPD ya Pak ya. Itu harapan saya juga ke depannya, mudah-mudahan pertemuan dengan Pak Menteri besok bisa membawa angin segar buat desa kita, baik dari bantuan-bantuan dari BNQ. Karena rencana saya bagaimana nanti bisa dapat motor, bagaimana nanti bisa dapat traktor, bagaimana nanti bisa dapat laptop, bagaimana hal-hal BPD desa bisa bintek atau bimbingan melalui bantuan provinsi, begitupun pendamping desa. Itu harapan saya kemarin. Mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan. Kita lanjut ke masalah bantuan hukum. Dalam negara hukum, Pak, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia
bagi setiap individu. Hak bidang hukum termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum ini Pak diberikan kepada yang kekurangan finansial dan tidak mampu secara hukum. Jadi pada dasarnya pemerintah itu memberikan bantuan Pak. Ada badannya yang mengatur. Jadi kalau ada masyarakat Pak Kades yang tidak mempunyai anggaran atau tapi ini yang finansialnya yang menengah ke bawah yang memang tidak mampu, itu sebenarnya ada bantuan hukum dari pemerintah. Memang yang selama ini juga saya lihat pemanfaatan dan penggunaannya juga belum secara maksimal ya. Karena pengetahuannya ini agak, apalagi kalau sudah membahas hukum, kebanyakan warga desa ini walaupun benar kadang takut duluan, betul nggak Bu? Kadang lebih merasa takut duluan walaupun benar. Karena bayar apa? Ini ada Pak, makanya saya datang ke sini menjelaskan tentang perdanya, gratis sebenarnya Pak. Memang sih berproses, harus ada laporan ini, tapi itu semua nanti didanai dari anggaran pemerintah. Kan di sini ada tulisannya, karena tidak semua masyarakat yang tersangkut masalah hukum mampu secara pengetahuan hukum dan mampu secara finansial keuangan untuk membayar pengacara yang mendampingi. Nah ini nanti dibantu sama pemerintah. Tingkat kemiskinan Pak di Kaltim itu, penduduk miskin Kaltim tahun 2019 sebanyak 220,91 ribu atau sebanyak 5,91%. Penduduk miskin Kaltim tahun 2020 sebanyak 230,26 ribu atau 6,10%. Jadi pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan atau bertambah sekitar 9,3 ribu. Itu untuk Kaltim aja Pak ya. Dan bantuan hukum bagi masyarakat, akses keadilan bagi masyarakat secara gratis untuk masyarakat tidak mampu dibiayai dari APBN pusat dan APBD provinsi. Ada anggarannya Pak, Bu, kalau memang bermasalah. Tapi memang permasalahan hukum itu banyak. Rumah tangga aja kadang kita ribut kayak Lesti tuh, lagi viral kan? Iya. Itu bisa dilaporkan Bu, kalau bapak-bapaknya seperti Bilar. Untuk badan saya juga besar, jadi Pak Ketua nggak bisa banting-banting saya. Saya yang banting ketua nanti. Ini biar siang nggak ngantuk aja Pak, bercanda. Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang bantuan hukum menyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan Pak. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau tidak mampu. Makanya ada perda ini Pak dibuat oleh pemerintah khususnya Kaltim, khusus untuk daerah Kalimantan Timur, bagaimana perda ini bisa nanti turun ke warga-warga dan diketahui secara luas oleh masyarakat, bagaimana fungsi dan penggunaannya. Tujuannya nih Pak, kenapa Perda Kaltim nomor 5 tahun 2019 ini dibuat? Pertama, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat. Walaupun ini masih jauh ya Pak ya. Masyarakat mendapatkan manfaatnya secara merata. Nah ini masih tanda tanya. Karena mungkin masih banyak kekurangan pengetahuan kita tentang bantuan hukum ini. Yang keempat, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini Pak, di bukunya itu kalau belum ada yang dapat, coba dibaca juga, ada di dalam terdiri dari 11 bab dan 35 pasal dengan ruang lingkup yang dibantu Pak ya. Ketentuan hukumnya, penyelenggaraan bantuan hukum, standar bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara permohonan dan tata cara kerja. Bagaimana kita nanti bisa mendapatkan bantuan ini secara gratis. Pendanaan, larangan, saksi administrasi dan kode etik, ketentuan pidana, pengawasan dan ketentuan penutup.
Inti dari Perda nomor 5 tahun 2019 ini, Pak, Gubernur menyelenggarakan program bantuan hukum, alokasi anggaran bantuan hukum melalui APBD yang dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah. Gubernur menjalin kerjasama dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang berdomisili di Kalimantan Timur yang terdaftar dan terakreditasi pada Kemenkumham RI, Republik Indonesia. Beberapa ketentuan umum Perda nomor 5 tahun 2019, salah satunya adalah bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang bisa dibantu itu, Pak, ada syaratnya. Harus ada kartu keluarga miskin, surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat. Orang atau kelompok miskin itu yang memiliki identitas yang bisa dibantu. Hukumnya itu objeknya banyak, bisa ada pidana, perdata, tata usaha negara, perkawinan, dan waris. Tadi saya bilang perkawinan nanti kayak resti itu loh. Kalau ada kejadiannya bisa dibantu. Tapi kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, Bu, ya, kalau rumah tangga, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Pak Kades. Karena kebanyakan masalah, menurut pandangan saya di Pak Kades, bapak-bapak, ibu-ibu, masalah rumah tangga itu masalah paling awam yang tidak terlihat. Karena apa? Pada saat kejadian, kebanyakan orang malu untuk menyampaikan. Padahal banyak sekali permasalahan, tapi karena ada rasa tidak enak, rasa malu, rasa takut dibisik-bisikin di belakang, jadi itu tidak disampaikan. Sebenarnya buat saya, Lesti itu hebat karena berani melaporkan, dan lebih hebat lagi buat saya kalau sampai mereka berdamai. Karena itu masalah rumah tangga. Rumah tangga itu pada dasarnya semua punya masalah, tapi bagaimana menyelesaikannya secara baik-baik. Kecuali memang sudah tidak bisa dimaafkan. Betul nggak Pak Kades? Saya punya pengalaman. Sudah berapa tahun ini Pak Kades nikahnya ini? 10 tahun. Mudah-mudahan panjang jodoh ya Pak ya. Sampai dunia akhirat cuman kematian aja yang memisahkan. Berarti Pak Sekdes berapa istrinya? Soalnya tersenyum. Satu aja Pak, satu aja susah, apalagi banyak-banyak. Tadi kata Gus Soleh itu perempuan itu hebat, Pak Ketua DPRD aja kalau sudah di rumah takut sama istri katanya. Betul nggak Pak? Bapak-bapak kalau udah di rumah takut sama istri nggak Pak? Oh takut. Tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain termasuk SIM itu juga bisa. Surat keterangan miskin tadi, uraian perkara pokok dokumen, apa yang ingin permasalahkan untuk mengajukan bantuan hukum ini. Ada ancaman pidana bagi pemberi bantuan hukum. Itu Pak di bab bagian terakhir itu pasal 32 ayat 1. Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 32 ayat 2, pemberi bantuan hukum yang terbukti melakukan rekayasa permohonan penerimaan bantuan hukum, melakukan rekayasa berarti berbohong ya Pak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Maka dari semua ini, dari semua hal yang tercakup di sini, maka Gubernur Kalimantan Timur menyusun Pergub nomor 56 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 5 tahun 2019 tentang bantuan hukum. Ini sebenarnya yang Bapak-bapak pegang ini ringkasannya aja.
kalau bab, pasal dan lain-lainnya nanti kalau memang misalnya Pak Kades perlu atau ada yang meminta nanti bisa kita berikan karena tebal bukunya Pak. Lagi berganti. Perdanya tebal. Ini aja bapak-bapak, ibu-ibu yang saya bisa sampaikan mengenai bantuan hukum. Kita tanya jawab. Tanya jawabnya monggo. Terserah mau bertanya tentang apa aja, insya Allah kalau bisa saya jawab akan saya jawab satu persatu bantuan hukum atau tentang pembangunan desa dan lainnya silakan. Saya akhiri, kalau ada salah kata saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kopi paling enak Pak. Terusnya yang mau kasih belakang. Mau tidak datang. Selanjutnya itu sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. 3 pertanyaan. Pertama silakan. Monggo Bapak, Ibu-ibu yang datang. Silakan Bu, ke bapaknya. Monggo, nanya apa aja boleh. Masalah keluarga, masalah anak, saya jawab. Umum. Masalah pemerintahan, masalah utang saya bantu solusinya. Saya di mana? Apa yang dewe aja? Jadi gini Bu, saya ini sebagai anggota DPRD provinsi Bu ya. Anggota DPRD itu fungsinya banyak sebenarnya, bukan cuma menjelaskan tentang perda. Ibu-ibu yang kesulitan ekonomi, saya tuh bisa juga bikin kelompoknya. Sampai sekarang saya belum pernah terima kelompok dari UMKM dari Desa Padang Jaya. Belum. Mana? Cak Dikit. Saya belum pernah. Kalau Cak Dikit soalnya urusannya langsung ke Pak Bupati dia. Besok dibuat Bu. Jadi bisa dibantu Bu, mau bikin ternak ayam. Saya bantu nanti pembibitannya, saya anggarkan. Mau apa? Bikin apa namanya kegiatan UMKM, alat-alatnya buat masak, ayo bikin. Tapi setelah bantuan saya turun besok, goya saya apa yang diberikan itu menjadi satu kesuksesan ibu-ibu ke depannya. Jangan sampai setelah diberi besok hilang semuanya. Maunya saya besok saya diundang yang ayamnya 100 jadi 200, 300, 400, 500 berarti saya berhasil untuk membangun satu tahapan kecil di dalam meningkatkan perekonomian desa. Itu saya berharap seperti itu. Mas Aang juga nggak pernah juga kasih proposal, nggak ada yang pernah kasih proposal sama saya dari semenjak kemarin. Ya sedikit ya. Terakhir saya datang kemarin, soalnya saya kalau datang saya banyak jajan di nongkrong di sawah, jajan lihat sawah paling. Silakan Pak Kades juga kalau mau ditanya. Ya boleh. Sampai belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nama saya Karnati. Karnati. Kalau Pak Bupati dengan saya nggak asing karena dulu saya timnya Pak Gus. Nah, ini Bu, saya kebetulan sama Mas Sodikin itu menjadi pengurus SKDM sekaligus pengurus KPM. KPM itu yang sebenarnya namanya dari pemerintah daerah SKPM Indonesia. SKDM itu kepanjangan dari Forum Kelas Petani Ini Masyarakat, KPM Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Ini begini, alhamdulillah mulai tahun 2021 ini kami sama Mas Sodikin ya pengurus lingkungannya menangani beberapa hal permasalahan yang kecil-kecil, alhamdulillah bisa selesaikan. Cuman yang saya belum ini karena kita belum punya panduan istilahnya secara hukum. Jadi kita menyampaikan itu istilahnya dari hukum agama aja setahu kita gitu. Tapi alhamdulillah kami. Dan ini kalau bisa nanti tolong diprintkan tentang aturan-aturan atau tentang hukum apa nanti dikasihkan masuk bikin nggak bisa itu nanti begini. Nah, jadi
ini masalahnya dari FKDM ini istilahnya supaya warga kita ini menjadi warga yang sakinah, itu kerjasama dengan KA yang berhubungan dengan FKDM itu nanti kita akan mengadakan warga sakinah, rencananya seperti itu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan sama Pak RT, cuman Pak RT ada yang belum belum mudeng, misalnya belum tahu. Nah, nanti sedikit dari sedikit nanti insya Allah anak tahu mudah-mudahan ada. Dalam kegiatannya FKDM itu bukan hanya menangani masalah, tapi alhamdulillah ada pengajian. Contohnya di RT 04 itu yang koordinir dari FKDM di musola. Itu apa bisa pengajian di musola itu dengan bapak sama ibu nanti istilahnya dijadikan majelis taklim, namanya apa, kemudian minta bantuan apa yang diinginkan, itu kira-kira bisa benar. Dan nyambung lagi ini tentang bantuan. Tadi Mas Sodikin ngobrol-ngobrol sama saya. Nah, kita ini kan boleh dibilang nggak dapat honor, misalnya itu operasional insya Allah ada. Bagaimana supaya kita pakai depan ada dana tidak bisa kan? Bisa nanti ya kata ini lembaga minta bantuan lah, kata ayam dan sebagainya gitu. Jadi kebetulan kan saya ketuanya, bendaharanya Mas Sodikin, sekretarisnya Ustadz saya gitu. Beliau sekarang lagi isi pengajian di Rangan, jadi saya mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi nanti sekali lagi kami tolong diprintkan tentang hukum ya, sedikit-sedikit nanti kami bisa mempelajari. Kalau ada masalah ada panduan untuk istilahnya apa namanya, baik secara keluarga dan lain sebagainya untuk menyampaikan kepada warga. Tapi mudah-mudahan mulai tahun 2002 ini di desa Pareja tidak ada masalah lagi seperti Lesti. Mudah-mudahan seperti itu. Aman-aman aja yang kami minta. Nanti banyaknya seperti Lesti ya. Mudah-mudahan ada. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak. Aku saya takut kalau pengen. Takut Bu, sudah jelas. Habisnya dibilang jelek tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu, nama saya Supriyadi. Cuma saya langsung aja ini ke pokok permasalahan. Tapi sebelumnya saya nanya dulu, boleh kan Bu? Untuk ke depan kira-kira maju lagi enggak Bu? Insya Allah kalau masih sehat. Ya gitu, artinya kan masih ada untuk apa, untuk penerus gitu, untuk pendukung kan gitu. Nah gitu. Ini Bu, saya mau minta bantuan proposal kalau bisa. Karena saya mempunyai kelompok ikan yang saat ini masih aktif di dalam budidaya ikan lele. Dulu pernah dapat bantuan dari kabupaten, dan ini yang saya harapkan bantuan dari provinsi. Saat itu memang ada bantuan itu 10 kantong 10 terpal itu dengan ukuran 3x4. Itu saat itu saya dapat bantuan melalui Bapak Sodikin. Barangkali saja kali ini melalui Bapak Sodikin kita bisa mengajukan kepada Ibu Yeni yang dari anggota Dewan Provinsi, mudah-mudahan untuk dikucurkan gitu loh. Sampai saat ini alhamdulillah masih aktif dan masih berbudidaya. Itu berketempatan di Blok A. Itu Bapak Dwi dan Roy ini. Nah, itu saat ini masih berjalan sesuai dengan harapan Ibu tadi. Apabila diberi bantuan jangan sampai habis begitu saja. Kalau bisa harus berkepanjangan. Dari misalkan bantuannya ada 10 dan kemudian akan menjadi lebih dari 10 terpal misalnya kan gitu ya. Nah harapan saya apabila ini disetujui, kami akan mempersiapkan segala sesuatunya. Soalnya ini kebutuhan lele untuk Kecamatan Kuaro atau Pasir ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan hari-harinya, mungkin seperti itu. Nah ini apabila disetujui,
nanti saya mengajukan proposal atau memang ya kalau tidak mengajukan proposal ya mungkin apa secara lisan udah Pak nggak usah ngajukan, nanti saya kasih memo aja. Nah itu alhamdulillah, terima kasih kalau memang seperti itu. Nah itu aja Bu yang saya sampaikan sebelumnya, dan kekurangan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Pak RT. Perempuan. Biar. RT dulu lah. Oh iya, saya penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahayu, catur wakil dari RT 03. Ini mengenai bantuan ya Bu, tentang anak sekolah. Kan sepertinya sebelum corona itu bantuan kayaknya merata, satu kelas itu semuanya rata. Tapi kayaknya setelah corona itu kayak ada pilihan gitu kan. Padahal anak saya dan anak Bu Sunarti itu dari kelas 1 sampai kelas 5 ranking 1, 2, 3, tapi satunya di Bu Sunarti, 2, 3-nya di anak saya. Nah, itu dari Bu Hatifah atau siapa itu? Ya, Bu Hatifah. PIP. Oh, berarti Beasiswa. jadi tidak diprioritaskan untuk yang berprestasi, tapi semua siswa. Iya, itu betul. Tapi kadang ada yang misalnya kan ibu ada yang bisik-bisik, ayo ngecek nggak ada. Nanti saya jawab. Ya, ini yang anak-anak tahu setelah corona ya Bu. Kalau yang kayak distribusi Nabi dan saya itu dulu lancar, sekarang belum keluar lagi mungkin. Jadi dari pusat Jakarta, bukan dari kabupaten ya? Provinsi. Itu dari DPR RI. Oh, tuh. Anggarannya dari DPR RI. Jadi harus sabar saja misalnya kalau dicek kosong gitu ya. Kenapa? Misalnya ada yang sudah cair. Setelah ada beberapa ibu cek kosong itu kan jadi lemas. Maksudnya sedikit. Oh ya, iya Bu. Maksudnya ya waktu oh ya waktu anak saya yang nomor 2 kelas 1 dapat, kelas 2 ada yang dapat, ada yang enggak. Intinya itu. Jadi gimana ya? Nanti dijawab sama ibu. Ibu yang jawab. Bu RT. Iya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Laptop juga Bu RT. Langsung aja ke depan dulu. Jawab. Senang saya lihat semangat ibu-ibu, bapak-bapak ini. Semangat juga saya jadinya. Bapak-bapak, ibu-ibu itu isi absen, nanti sekalian ada dititipin ya uang bensin dari saya. Mudah-mudahan uang yang seadanya bermanfaat. Bisa beli beras 10 kilo. Amin. Minyak 2 liter, 4 liter bisa 4 liter. Amin. Kalau beras di sini sudah tempatnya, luar biasa berasnya. Apalagi berasnya Bumdes, nyaman nanti. Iya. Saya jawab dari pertanyaan Pak Kanadi dulu ya, tentang tentang forum kewaspadaan dini. Berarti Pak, forum kewaspadaan dini ini yang menggiat bagaimana mungkin KDRT dan lain-lain itu tidak terjadi ya Pak? Iya. Jadi untuk istilahnya bahasanya melindungi warga ya. Terus bagaimana untuk mendapatkan print, nanti saya print Pak, nanti setelah saya print saya titipkan sama Mbak Nati, saya titipkan mengenai aturan-aturan bantuan hukumnya. Tapi ini yang begini kan masalah perlindungan untuk warga ini Pak, tadi seperti saya sebutkan dari awal, masalah rumah tangga itu saya ini di bawah saya itu ada dinas sosial juga Pak, ibu dan anak itu juga di bawah komisi saya. Itu yang paling tinggi tingkat KDRT dan kejadian pelecehan seksual itu Pak, itu di bawah masyarakat yang ke bawah.
Sebenarnya yang diperlukan menurut saya itu pelatihan dan seminar untuk mencegah itu tidak terjadi lagi. Kalau di kota Pak malah kurang. Yang di desa-desa yang bapak ngamelin anak, yang tetangga itu macam-macam, itu yang di desa yang tingkat pemikirannya masih kurang. Menurut saya lebih baik diberikan seminar-seminar pengetahuan tadi, kajian, pengajian. Terus bapak tanya, bisa nggak Bu pengajian kami dibikin jadi majelis dan bisa dapat bantuan? Bisa Pak. Jadi majelisnya nanti dibikin majelis apa namanya, nanti diajukan bantuannya. Terus misalnya mau dapat, bapak kan bilang bisa nggak dapat bantuan juga untuk pendanaan tadi, misalnya di pendidikan atau ternakan Pak. Di sini juga bapak menanyakan, itu juga bisa. Semua bantuan pemerintah asal ada kelompoknya dan itu resmi, bisa ada tanda tangan Pak Kades, ada nama kelompoknya, itu bisa dibantu Bu Pak. Jadi nggak perlu misalnya kalau perorangan malah nggak dapat, tapi kalau per kelompok minimal untuk kelompok itu 10 sampai 15 orang itu bisa nanti bantuannya dapat. Kalau Bapak maksudnya tujuannya tadi bagaimana majelis ini dapat bantuannya kan Pak, untuk menunjang kegiatan-kegiatan ini. Terus juga tadi masalah gaji ya, dana operasional ya. Nah yang dapat tadi juga saya tahu Pak, kayak Pak RT juga sekarang dapatnya dana operasional aja, insentif pun sudah tidak ada. Betul ya Pak Kades? Nah makanya tadi saya sampaikan dari awal, ayo kalau mau sama-sama kita membangun tingkat perekonomian kita menjadi lebih baik dengan basis Padang Jaya yang sudah luar biasa persawahannya ya Pak ya, tinggal ditingkatkan untuk pendapatan yang lainnya, termasuk air minum saya lihat juga sudah berjalan ya, BUMDes ya. Itu hebat loh Pak. Bagaimana kedepannya Padang Jaya ini BUMDes dan desanya menjadi desa mandiri dengan penghasilan seperti di Jawa. Mau saya Pak membantu bikin kelompoknya Cadikin. Saya di sini kan ada Cadikin, ada Mbak Nati yang PKB. Jadi ajukan berkelompok. Memang semuanya kalau kita berbicara politik Pak, memang anggota DPR itu bohong kalau nggak lepas dari politik. Saya datang ke sini panas-panas juga pingin loh bapak-bapak ibu-ibu tetap ingat sama saya, paling tidak pada saat tidak ada pilihan nanti ya pasti Bu Yeni kemarin sudah datang. Nah itu jadi Pak, kalau ada anggota DPRD datang cuma sekedar mau ketemu atau pingin dikenal aja gitu aja bohong. Karena saya tidak pernah bisa duduk di depan bapak-bapak semua dan tidak akan pernah bisa membantu seandainya saya bukan anggota DPRD Pak. Yang luar biasa jadi anggota DPRD itu Pak, saat kita berbicara didengarkannya lebih banyak daripada ditutup telinganya. Maksudnya misalnya di rumah sakit nih memang betul-betul urgent, harus operasi, dan kalau tidak dioperasi pada saat itu juga mungkin kematian yang akan datang. Itu saya bisa melakukan, bisa telepon Pak Dirut tolong dibantu dioperasi karena keadaannya memang sudah 95% koma misalnya kan harus dioperasi. Tidak perlu menunggu teman-teman yang lain, itu bisa Pak. Seandainya saya mungkin orang biasa itu tidak akan pernah terjadi. Itu yang buat saya membuat saya merasakan dampak luar biasanya jadi anggota DPRD. Melihat orang lain tersenyum, bahasanya itu bisa bantu hand traktor, bisa bikin jalan, bisa bikinin musola, bisa kasih tanda. Apalagi sampai bantuan yang saya berikan kelompok baru ya, ternak ya Pak ya misalnya, itu tambah besar. Bisa nanti dari yang ternak saya bantu itu bisa bikin anak jadi sekolah, bisa pergi haji, bisa umroh. Luar biasa itu buat saya Pak. Itu harapan saya sebenarnya. Jadi bukan cuma datang menyapa terus pergi, itu bukan harapan saya. Harapan saya pada saat saya datang dan bantuan itu datang, ayo sama-sama. Jangan setelah datang tidak ada komunikasi, tidak membahas. Saya ini manusia biasa yang bisa lupa Pak, sedangkan yang masuk ke saya bentuk proposal itu banyak. Jadi komunikasinya intens. Ini ya kelompok ini ya, kelompok ini ya, kelompok ini ya, seperti itu. Yang untuk yang 2022 perubahan ini itu bantuan untuk majelis aja saya ada sekitar 15-an kelompok. Belum termasuk pupuknya, belum termasuk ternak ayamnya, banyak Pak, belum termasuk sapinya. Itu harapan saya Pak, karena segala sesuatu itu dimulai dari akar rumput paling bawah baru naik ke atas. Kalau di bawah ini sudah ekonomi meningkat, insya Allah ke atas itu untuk pembangunan perkembangan perekonomian kabupaten insya Allah besar.
dan dibantu dengan infrastruktur nanti yang menjadi lebih baik. Insya Allah 2023 untuk infrastruktur Pak Bupati mulai berbenah. Karena kalau untuk yang sekarang kan sisa dari program yang sebelumnya. Ya Pak ya, nanti sama Cak Dikit. Nanti biar Cak Dikit cari saya. Pak Supriyadi, budidaya ikan lele. Kalau pakai proposal Pak, hukumnya wajib karena ini uang negara. Bayangkan, memang kalau kita lihat misalnya 5 juta, 10 juta sedikit ya kalau kita membantu cuma satu kelompok. Tapi yang dibantu ini bukan cuma satu kelompok, banyak. Gak usah 5 juta, 10 juta, kayak Maulitan aja. Kalau yang datang sudah 20 proposalnya, anggap aja 500 digabungin banyak. Atau sejuta jadinya banyak, memang terlihat kecil. Kalau kita berpikir, Bu Yeni cuma bantu saya aja. Iya, kalau Bu Yeninya cuma ke Padang Jaya aja, Bu Yeni ini banyak desanya. Dan dari semua desa yang banyak, 139 desa pasti ada desa prioritas. Pak Kades, kalau mau jadi desa prioritas, harusnya kompak. Betul kan, Kim? Betul Pak. Akan sangat disayangkan jika tidak kompak. Anggota DPR itu cuma butuh suara sekali masa kampanye, walaupun masih lama. Jadi gini, ada satu desa yang tahun ini saya bantu 6 miliar. Langsung, kira-kira kalau saya taruh 6 miliar di Padang Jaya jadi apa? Banyak kan? Banyak. Apalagi cuma kelompok itu aja harapannya. Karena gini loh Pak, tidak mungkin anggota DPRD ini bisa membangun 139 desa secara langsung. Pak Bupati aja bingung mencari sana sini anggarannya. Apalagi kami cuma anggota DPRD dengan kekuatan penuhnya Pak Bupati bertahap. Jadi dari 139 desa saya pasti memilih. Ada mungkin 30 desa. Daripada saya berbohong sana sini dan kenyataannya bantuannya tidak turun, lebih baik kita prioritas desa. Mudah-mudahan suara saya yang kemarin sedikit Pak Kades bisa jadi luar biasa nanti di 2024. Amin. Itu harapan saya. Jadi nanti kalau misalnya memang Padang Jaya bisa kompak, Pak Kades memang birokrasi harus menerima semua anggota DPRD masuk, tapi harus tetap punya pilihan. Harus ada tameng di depannya. Lo betul nggak Bu? Iya, karena yang all out itulah yang nanti akan dijadikan prioritas. Banyak contohnya, Pak Kades boleh tanya ada di Longkali Longikis. Ya Pak Kades, ini sekedar sentilan sedikit aja. Terus untuk Bu Rahayu masalah PIP. Bu, PIP itu bantuan anggaran dari DPR RI. Nah, saya besok punya calon DPR RI. Besok kalau teriak bisa saya datengin. Kalau ini sekarang orang Golkar Bu. Loh, karena semua itu serba politik Bu. Politik itu walaupun tidak terlihat tapi ada di mana-mana. Saya datang di sini aja secara masif mungkin tidak terlihat berpolitik, tapi ya tetap ini politik kehadiran ke masyarakat. Jadi itu PIP dari Golkar. Mungkin pada saat COVID, anggaran kita kan terpangkas untuk bantuan masalah COVID, hampir 50%, termasuk desa. Jadi pada saat COVID itu PIP hilang. Saya pernah Bu, waktu itu suruh cari 1.000 untuk dapat bantuan PIP. Alangkah bahagianya saya Bu, bisa membantu 1.000 orang untuk mendapatkan bantuan PIP anak SD. Wih, saya suruh semua catat dong. Ternyata nggak ada. Kira-kira saya gimana? Beban moral, malu, harga diri. Aduh, saya bilang gimana nih caranya? Kemarin saya disuruh lagi data, saya nggak mau. Paham maksudnya kenapa saya nggak mau? Saya tidak mau mengecewakan orang. Tapi kalau kita berbicara masalah Kaltim tuntas, kita berbicara masalah bantuan kabupaten dari Kesra, insya Allah saya bisa bantu. Cuman saya tidak pernah berbicara terbuka. Ini nih, berapa orang nih? Mungkin hampir 40-50 orang. Saya berbicara, Pak nanti saya bantu ya gratis sekolah anaknya. Gak bisa saya begitu Bu, kenapa? Banyak yang mengajukan dan saya terbatas. Yang saya bantu, nih disimpan ya, jadi besok-besok enak. Yang saya bantu orang yang tahu pada saat beasiswa itu dibuka dan koordinasi dengan saya. Saya nggak bisa tulis di status WA, terima beasiswa, aduh nanti yang daftar sama saya di kontak WA saya itu hampir 2.000. Iya, itu beban moral buat saya. Saya pun kemarin membahas waktu saya rapat, saya bilang gimana sih caranya BenQ Pokir ini aspirasi saya untuk bisa jadi beasiswa, kira-kira bisa nggak?
paling tidak saya gelontorkanlah 2 atau 3 buat beasiswa. Itu ribet urusannya Bu. Yang saya bantu tuh masih kantin tuntas untuk anak-anak kuliahan, SMA, SD itu ada bantuan-bantuan yang tidak mampu. Dan untuk di provinsi itu dibukanya setahun sekali, itu di tiap bulan April ya. Akhir Maret masuk, April terakhir ya. Mei terakhir masuk data. Itu saya bisa bantu Bu. Cuman saya diem aja, kalau saya nggak akan tulis di status WA atau saya tidak akan berbicara di mana pun. Saya takut pada saat kapasitas saya cuma bisa 50, yang titip itu ada 200. Lebih baik saya tidak berbicara apa-apa, tapi pada saat ada yang nitip, insya Allah saya bantu. Paham ya Bu ya? Dan saya bukan nanti tuh. Kalau nanti memang mau titip anak-anak untuk dapetin beasiswa. Itu juga ada di kabupaten kita, ada dari Kesra. Beasiswa itu ada. Cuman ya itu Bu, yang dibuka dicari 1000, yang daftar bisa 10.000, kan beban moral. Beban moral buat saya. Lebih baik saya tidak berbicara, tapi pada saat ada yang minta tolong saya bisa bantu. Itu prinsip kalau masalah beasiswa. Saya takut soalnya kejadian yang PIP kemarin itu, aduh. Iya Bu, ketukar sekolahan dan orang tua ketukar. Itu sudah ngacak-ngacak harga diri saya soalnya. 1000 saya dikasih jatah buat cari, ternyata pada saat hari hanya tidak ada satupun nama. Terus diminta lagi, saya nggak mau, saya sama sekali enggak. Saya bilang daripada saya malu, nama saya tercoreng, disangkanya saya tukang bohong, lebih baik saya enggak, cari yang lain. Nah, kecuali nanti saya punya DPR RI sendiri Bu. Iya, Pak Cadikin ya, benar itu juga data ya. Tunggu, jadi itu karena kita tidak ada perwakilan, maaf ya Bu ya, ini berbicara politik lagi, tidak ada perwakilan PKB kita di DPR RI. Mudah-mudahan 2024 nanti insya Allah ada perwakilan kami di DPR RI, jadi untuk mempermudah bantuan-bantuan dari pusat untuk turun ke bawah. Karena satu kesatuan Bu, kabupaten, provinsi, DPR RI itu kita kalau satu jalur itu enak sebenarnya. Bantuan itu turun tuh lebih enak karena satu arah, nggak kiri, nggak ke kanan, nggak ke tengah, tak lurus jalurnya. Itu aja. Ada lagi pertanyaan? Ya Bu, nanti pokoknya kalau masalah beasiswa sama Mbak Nanti tanya, Mbak Nanti kapan ya buka yang kabupaten sama yang provinsi, nanti bisa. Itu ada 2 macam kah? PIP dan simpanan pelajar itu sama nggak? Kalau PIP saya simpanan pelajar belum pernah dengar, tapi kalau PIP memang kemarin saya sempat ngurusin itu. Kalau simpanan pelajar beasiswa juga? Iya kan berarti ya? Udah kita simpanan pelajar. Warnanya putih. Dari DPR RI, kalau simpanan pelajar saya baru dengar. Tapi mudah-mudahan nanti setelah saya jelaskan masalah ini Ibu paham. Jadi juga kita sebagai warga, dan itu memang dari pusat, kayak bantuan PIP bukan mau biar kita tidak sakit hati atau mengharap, ya jangan terlalu ditunggu Bu, jangan terlalu ditunggu. Monggo silakan, ada pertanyaan lain. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin saya langsung saja Bu. Di sini saya pertama mewakili dari Badan Usaha Milik Desa. Yang ingin saya pertanyakan, tindak lanjut yang waktu itu kami pernah membuat proposal, namun disampaikan oleh staf, Bu, anggarannya kurang besar, gitu kan? Karena untuk provinsi sendiri ada usulan-usulan yang anggarannya itu di atas 1 M. Nah, jadi apakah nanti ke depannya itu usulan kami bisa diinclude atau digabung dengan usulan-usulan lain, atau memang harus terpisah? Karena memang alhamdulillah untuk BUMDes sendiri Bu, dalam tahap proses perizinan dan penyusunan dokumen standar mutu, dan itu kami memang diminta untuk melengkapi lab, sedangkan lab sendiri belum ada alat-alatnya sama sekali, sama peningkatan untuk gudang penyimpanan air minum dalam kemasan yang sudah jadi. Kemudian yang selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih banyak juga sebagai warga Desa Padang Jaya, yang salah satu aspirasi Ibu itu ada masuk di Padang Jaya, yaitu jalan semenisasi di persawahan. Memang waktu itu Ibu menyampaikan bertahap karena anggarannya dipangkas oleh COVID. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa diusulkan lagi agar memudahkan akses kelompok usaha tani yang ada di sana.
Berkaitan dengan UMKM sendiri, BUMDes sendiri memang menaungi dan sebagai mitra dari kelompok-kelompok usaha UMKM yang ada di Padang Jaya. Apakah itu nanti syarat untuk pengusulan proposalnya digabung menjadi satu seperti kelompok usaha bersama atau per individual? Karena di Padang Jaya sendiri memiliki potensi yang cukup baik untuk mengembangkan UMKM saat ini. Dan ada beberapa juga kelompok dasar wisma yang terbentuk serta kelompok wanita taninya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodikin, mohon maaf saya selaku Ketua PHJ PKB Kecamatan Kuaru. Jadi hal yang Ibu sampaikan tadi terkait masalah kalau ada masyarakat yang sakit yang memang urgent, alhamdulillah baru-baru ini masyarakat Padang Jaya ada yang seperti itu dan alhamdulillah dibebaskan biaya dari rumah sakit. Dan saya langsung nemuin Dr. Kamal, Direktur Rumah Sakit atas perintah Pak Bupati. Nah, terkait usulan di Padang Jaya itu, mohon maaf memang saya selaku Ketua PAD Kecamatan Kuaru tidak pernah menyampaikan tentang usulan ke provinsi. Tapi saya ke depannya walaupun saya tidak punya kebun di Padang Jaya, Bu, saya akan mengajukan ajuan jalan untuk saya titipkan ke Ibu supaya terrealisasi untuk jalan usaha tani. Karena itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Padang Jaya. Kalau saya pribadi di Padang Jaya tidak ada saya punya kebun, tapi saya ingin berbuat yang terbaik atas nama PKB ke depannya bagaimana PKB ini bisa dikenal orang masyarakat Padang Jaya khususnya bahwa PKB ini tidak hadir 5 tahun sekali, tapi setelah mereka duduk datang kembali dan menyerap aspirasi masyarakat dan itu bisa terrealisasi. Itu harapan saya, Bu. Mungkin itu penyampaian dari saya. Mungkin tidak lama saya akan untuk minta permohonan ke Pak Kepala Desa, karena kalau Bapak Kepala Desa kita ini, Bu, biar satu usulan itu seminggu 3 kali saya minta tanda tangan tetap ditandatangani sama Pak Kades, Bu. Jadi tidak pernah bertanya, kemarin kan sudah buat Pak Dikin, tidak pernah bertanya begitu, Bu. Nah, juga ini terkait masalah jalan poros Desa Padang Jaya yang sudah diwacanakan waktu itu dari Desa Padang Jaya sampai ke Darom, Bu. Harapannya juga dari provinsi juga ada juga masuk yang ke wilayah itu karena ini akses utama untuk kita ke Jalan Kertabumi. Bahwa kemarin saya sudah mengajukan ke pemerintah daerah kabupaten 7 miliar, tapi bila Pak Bupati mungkin tidak bisa sebanyak itu, akan bertahap. Mudah-mudahan dari provinsi bisa membantu untuk merealisasikan jalan poros kami. Karena Padang Jaya ini potensinya sangat besar dan wisatanya juga ada, persawahannya juga ibu kebetulan juga secara usaha juga punya sawah di Padang Jaya. Mudah-mudahan ini menjadi prioritas utama di Kecamatan Kuaru. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain? Oh, itu Ibu pembawa acara ya. Moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ketua Majelis Taklim Asyifatur Rahmah RT 03, Bu. Saya cuma mau ini aja, kemarin kita sudah mengajukan proposal lewat Pak Narti, Bu. Alhamdulillah ada kelompok dari kami yang sudah mendapatkan bantuan untuk Majelis Taklim itu, Bu. Jadi kami cuma menunggu bagaimana kelanjutannya proposal yang sudah kami sampaikan kepada Ibu. Untuk kelanjutannya kapan atau di mana proposal sudah dimasukkan. Mungkin itu aja, Bu. Masih kami tunggu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dari BUMDes. BUMDes ini Bu Narti saya dukung ya, bagaimana caranya, karena kemarin kita juga rekomendasikan BUMDes itu menjadi salah satu target Pak Menteri untuk maju dan bagaimana perusahaan-perusahaan itu aturannya sudah dibuat, cuman dari perusahaan batu baranya aja kan yang menolak BUMDes, itu sudah ada aturannya. Jadi perusahaan-perusahaan itu tidak boleh menolak pada saat BUMDes itu mengajak untuk bekerja sama. Kalau mereka menolak, kasih aturannya, itu ada sudah. Pak Menteri kemarin bilang begitu dengan kami.
karena tugasnya memang BUMDes bagaimana mendapatkan anggaran lebih untuk pembangunan desa. Terus masalah bantuan, kemarin yang diajukan apa Bu Nanti yang kecil? Renovasi tenda 1 set, kalau nggak salah itu. Terus ada dari TK Kartini sendiri kemarin. Ada beberapa kemarin Bu. Cuma Jadi tersisa. gini, kami ini anggota DPRD provinsi itu terkebiri dengan Pergub 49. Karena dengan adanya Pergub dari Pak Isran yang mengeluarkan Pergub 49 bahwa bantuan BenQ yang turun ke daerah-daerah itu nilainya paling kecil 2,5 miliar. Inilah yang mengebiri kami. Karena apa? Saya turun reses, orang mintanya kadang nggak 2,5, mintanya itu apa? Tandon, sumur bor. Itu yang membuat kami teriak-teriak dan akhirnya kemarin sampai menemuin Pak Menteri juga bagaimana adakah aturan yang bisa membantu kami untuk membantu yang tadi, karena kan berhubungan langsung dengan BPD desa, berhubungan langsung dengan BUMDes, berhubungan langsung dengan perangkat desa dan pendamping desa. Nanti kalau dibikin satu judul ini itu nggak bisa. Proposal itu harus pecah-pecah. Jadi ngajukannya TK ya TK, ngajukannya musola ya musola, ngajukan masjid hand traktor ya hand traktor, dan itu harus satu kelompok. Nggak bisa berapa kelompok itu nggak bisa, dia per kelompok. Nggak bisa dijadikan 1, 2,5 itu dibagi-bagi, nggak kayak gitu. Kecuali misalnya judulnya Tandon tersebar di Kecamatan Kuaro, nah itu bisa 2,5 nanti dibagi di Kecamatan Kuaro. Gitu. Jadi nggak bisa dia, kalau apalagi per orang ya. Ya Bu Nantian harus per kelompok bikinnya. Terus UMKM, nah tadi juga UMKM nggak bisa digabung, dibikin aja UMKM-nya apa dulu, bisa dibikin paling sedikit 10 orang. Kalau sampai 20 orang jangan dibikin, kebanyakan. Mendingan 10 sampai 15. Jadi kayak misalnya nelayan itu kan dapat bantuan mesin tuh. Pada saat bantuan mesin turun bisa dapat semua, nggak ada yang iri. Jadi 15 orang tuh bisa dapat semua, satu mesin. Daripada bikin 20 orang, taunya mesinnya datangnya 15, dia ribut. Lebih baik 10 sampai 15, itu menurut saya bagusnya seperti itu. Bikin kelompoknya tetap per orang. Mau ngajukannya apa UMKM-nya? Misalnya mau kompor, wajan, atau penggunaannya buat yang lainnya. Ya Bu, seperti itu. Ini yang saya banyak bantu masih untuk UMKM itu paru kelapa, kue untuk yang tahun ini di akhir tahun ini tuh di Longikis di daerah Simpang Pahit, banyak itu ibu-ibu yang saya bantu UMKM-nya. Terus Cak Dikin, Pak Sodikin tentang jalan usaha tani, kebun atau sawah. Nanti yang lab sama gudangnya coba dihitung dulu berapa Pak anggarannya. Siap. Karena kalau saya iakan, saya belum tahu nih anggaran lab sama berapa biaya buat lab. Lab itu besar biasanya. Dan kalau gudang kita bisa hitung ukuran sekian, masih sekian kita bisa hitung. Tapi kalau lab, Pak Kades harus ada ukurannya. Labnya mau isinya apa? Berarti kan dia buat Tinggal isinya. Oh, labnya sudah punya. Ada ruangannya, tinggal Iya, isinya. maksud saya mesin kontrol untuk kualitas air kan Iya. labnya ini. Iya. Jadi biar air itu betul-betul maksudnya murni bisa dipasarkan kan? Iya. Itu fungsinya itu kan? Iya. Emang sudah tahu Pak Kades berapa duitnya? Ancaman. Belum ada. Nah, jadi kalau udah kita berbicara begitu, besok-besok berbicaranya langsung kita punya angka. Bu, kemarin kita sudah hitung labnya sekian ratus juta, ininya sekian, enak kan? Kalau ini kan masih ngambak, belum tahu anggarannya berapa. Padahal kan air itu kemarin kita berbicara berdua aja, air itu kalau bisa disegerakan kan? Iya. Besok-besok kan saya bisa pesan, Bu nanti BUMDesnya keluarin dong yang label wajah saya loh. Mau 2024 ada gambar saya bagi-bagi kan? Iya. Itu loh, itu keuntungan BUMDes dan nanti akan jadi contoh BUMDes satu-satunya di Kabupaten Pasir yang udah mulai bergerak. Jadi nanti teman-teman BUMDes desa lain bisa mencontoh. Tapi nggak melulu harus air, banyak yang bisa dimanfaatkan dari kelebihan desa masing-masing. Pak Sodikin jalan usaha tani, kebun, sawah, walaupun nggak punya kebun dan sawah, mau tetap membantu sama Pak Sodikin. Saya nggak punya sawah, sawahnya di sini karena saya suka memandang sawah yang ada di sini. Tapi saya juga nggak punya kebun di jauh-jauh, atau saya nggak punya sawah di tempat-tempat lain, tapi saya juga membantu membangun jalan-jalannya. Bagaimana caranya? Tujuan
tujuannya itu bagaimana masyarakat ini makmur. Bagaimana caranya makmur? Infrastrukturnya dibagusin dulu. Mudah-mudahan 400 miliarnya Pak Bupati nanti tahun depan sudah mulai bisa dibangun jalan-jalannya. Karena yang tahun ini terbentur dengan aturan kalau nggak salah kemarin. Harusnya tahun ini ada ya anggaran untuk perbaikan infrastruktur senilai 400 miliar pinjam dari pusat. Tapi karena terbentur dengan aturan akhirnya dibatalkan dan insya Allah tahun 2024 itu sudah pasti ada anggarannya dan saya yakin Pak Bupati pasti bertahap akan menyelesaikan visi misi beliau. Jalan poros Pak Bupati udah bantu 7,7 miliar, turun berapa? Belum tentu, kemarin baru ngajukan ke Pak Bupati, nggak bisa semua ini Kak, udah Iya, bertahap. banyak. Nah, kebetulan Ibu di sini kan mudah-mudahan dari provinsi juga ada Iya. sama-sama. Kalau pergub saya memang 2,5 M tadi Pak, nurunin jalan. Jadi untuk tahun yang sekarang itu yang jalan-jalan itu Kertabakti, ada saya aja sampai lupa loh di mana saking anunya juga banyak. Saya sampai nggak ingat bantuan itu turun kemana, malah yang saya ingat malah yang kecil-kecil. Tandon saya di sini, di sana saya malah ingat tandon karena itu bersentuhan langsung. Kalau jalan ini bersentuhan langsung tapi kan secara luas, umum. Tapi kalau kayak Sumur Bor, Tandon, Baju Majelis itu secara langsung bantuannya dan menerima bertatap muka langsung. Terus untuk bantuan majelis taklim kemarin Bu Narti, ini majelis taklimnya masukinnya ke mana? Dinas Bu Sinta ya? Iya, ke dinas sosial langsung. Dinas sosial. Dinas sosial atau apa? Kesra. Kesra, iya maaf Bu. Nah itu ya Bu, yang turun baru kalau nggak salah Al-Hikmah bertahap karena yang diusulkan seperti Ibu sampaikan tidak satu majelis. Iya, Banyak. anggarannya kan terbatas. Iya. Jadi bertahap pasti insya Allah kalau Bu Sinta juga sudah bilang nanti dibantu diturunkan, insya Allah pasti diturunkan. Cuman sabar. Yang penting sesuai dengan syaratnya lengkap, insya Allah itu bisa dibantu. Iya. Kalau majelis-majelis taklim, karena ibu-ibu majelis ini harapannya yaitu Bu, baju baru, apsi baru kan ya Bu ya. Ibu-ibu enak Bu, enak Pak kalau ibu-ibu nggak berat. Kalau bapak-bapak saya diajak mikir berat. Karena ibu-ibu itu majelis itu ya 20 juta cukup ya Bu ya buat baju. Kalau bapak-bapak 20 juta nggak cukup. Itulah cintanya ibu-ibu tuh kadang lebih nyata dibanding cintanya bapak-bapak. Betul itu Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jam 4:30. Boleh. Dulu saya membantu teman-teman yang Pandu jalan mulai dari Jaya 5. Dia menghindari adanya pengukuran. Ngerasa jalan yang 55 kilo. Nah ini Karena ada warga foto kan. saya dulu itu sama orang-orang yang punya rumah di bidang itu bilang mereka ini mengatakan sama saya ini jangan Umur kan ada kok kita 3 titik. Waktu kita program bawah jadi itu pemukimannya ya. saya masa tanggung jawab saya ikut membantu Saya sambil jawab ya. Saya ini tempat saya menunjukkan betul-betul cinta ke desa itu, ke warga itu sebenarnya banyak loh. Satu lagi misalnya lori. Bulan ini saya menurunkan lori. 1 kakak, 1 tandon. 540 tandon saya luncurkan untuk seluruh warga rata. Gak ada yang gak dapat. Karena apa? Lori menjamin suara mutlak untuk saya di 2024. Itu baru tandon. Belum yang lainnya nanti yang bertahap akan turun. Karena apa? Kalau sudah berani dijamin, warga menjamin, Pak Kades berani dijamin, Pak Kades berani dijamin. Langsung Pak Insya Allah Kades. bantuan itu turun. Sebenarnya yang penting itu komitmen Pak. Iya. Komitmen, karena komitmen ini kadang banyak disalahin. Mencari cinta warga itu buat saya juga nggak mudah loh Pak. Saya juga ini alhamdulillah tak kenapa Allah permudah juga sampai kepilih. Bingung saya sebenarnya. Karena saya kemarin calon pelengkap, kok saya menang bisa kepilih. Alhamdulillah. Rezeki, oh itu betul rezeki. Tapi yang menjadi luar biasanya sampai sekarang yang saya rasakan adalah melihat senyuman orang lain. Itu Pak intinya. Jadi kalau jalan itu bagus, orang tersenyum, lewatnya enak. Saya senang loh Pak.
kalau lewat jalan tuh jembatan, misalnya saya lagi bikin jembatan tuh daerah desa Adam Jaya, Muara Adang, saya pasti senang. Pada saat lewat jembatan, jembatannya saya bikin, ada rasa senang juga loh Pak. Saya memperjuangkan anggarannya. Jadi berapa tadi jumlahnya yang mau kontrak politik di jalan sana? Langsung tanda tangan. Sebenarnya tanpa kontrak politik Pak, kalau semua jalan-jalan juga sudah bagus, saya pun akan membantu karena tugas kewajiban kami. Tapi alangkah bagaimana bagusnya lagi saat bantuan itu turun, cintanya saya juga dapat. Jangan dilupa lah, saya diundang kalau ada acara Mbak Narti, itu udah lama nggak undang saya memang. Nggak ada acara, Bu. Kalau ada di tempat, saya usahakan datang. Kenapa? Sebenarnya kegiatan saya ini mulainya dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, saya baru datang kemarin landing hari malam, saya nyupir sendiri landing sampai Grogol. Pagi ini saya sudah dihajar di Kertabakti. Jam 2 saya sudah di sini. Harusnya kita juga ada di Suliran jam 2 siang. Nanti malam habis isya saya di Sungai Tua, dan malam lagi saya juga diundang di Sebakung. Itu belah-belah badannya kayak mana coba? Capek Pak. Dan besok subuh saya harus lagi jalan, ada maulidan jam 9 pagi di Mendik 1 dan acara kawinan lagi di Lokali. Saya langsung berangkat lagi ke Balikpapan. Nanti hari Senin sore saya kembali lagi ke Grogol. Luar biasa Pak. Tapi bagaimana? Namanya tugas dan kewajiban. Itu harapan saya Pak Kades. Pak Kades harus menentukan saya besok ikut siapa ya. Ini nggak pakai basa-basi lagi, karena sebentar lagi 2024 sudah di depan mata. Dan Pak Kades harus ikut arah anginnya kapal. Kapal ini kemana ya? Ke kiri, ke kanan, atau dia bakal lurus untuk menang? Karena kemenangan itulah kemenangan Pak Kades juga untuk membangun desa 5 tahun ke depan. Betul nggak Pak? Betul. Betul. Ikutin layar gelombangnya, arahnya kemana anginnya. Kalau ke utara, jangan melawan arus ke selatan. Desa tanpa bantuan dari BenQ, tanpa bantuan dari APBD, cuma mengandalkan diri gak akan bisa mulus Pak jalannya. Sampai nanti punya cicit lagi lama. Tapi pada saat berani berkomitmen, insya Allah selesai bertahap. Tinggal Pak Kades aja nanti dibisik-bisikin cariin. Saya bilang kan tahun ini masuk pakai tangan. Anginnya terlalu kenceng Bu, namanya oleng. Dan saya juga Pak, arah angin itu saya ada masanya. Semua ada waktunya. Pada saat saya tidak punya, waktu saya sudah habis dan masa saya sudah lewat, pindah. Ikutin kapal lain yang lebih besar dan bisa memimpin untuk kedepannya. Jangan diikutin nanti yang sudah mau ambruk. Misalnya saya mau ambruk ya, jangan diikutin. Karena apa? Kepentingan kita bukan pribadi, tapi kita kepentingannya desa. Itu yang harus dicatat. Untuk desa kita, untuk siapa? Untuk anak keturunan kita ke depannya. Kalau desa kita jalan mulus, bumdes kita maju, semuanya serba ekonominya meningkat, yang untuk siapa? Memang bukan kita, tapi anak-anak cucu kita ke depannya. Itu kan targetnya Pak. Apalagi calon nikah yang Pak Kades sudah di depan mata. Jangan sampai anak keturunan kita teribas dengan anak-anak pendatang, orang-orang baru yang bukan dari pendatang yang dari luar masuk ke wilayah kita. Itu harapan saya. Sudah nyata soalnya saya bolak-balik lewat jalan Sepang Pak. Itu udah cor. Boleh silakan lewat. Kalau saya bawa 5 jam saya tembus sampai Samarinda. Kalau teman saya yang bawa 6 jam aja dia. Kalau saya mau cepat saya nyupir. Kayak tadi karena saya mau cepat saya nyupir. Kalau saya kasih orang lain lambat nggak tahan saya. Apalagi udah ditunggu kan. Jalannya Pak mulus. Kalau mau ke Samarinda lewat jalan Sepaku. Saya berangkat pagi jam 4 subuh, kadang untuk rapat paripurna jam 9, jam 4 subuh saya berangkat, itu mulus sudah jalannya. Aspal yang halus saja sampai saya rekam itu, ini kenapa aspal halus sampai dicor? Di rigid Pak. Jadi aspal yang benar-benar mulus itu sudah di rigid semua dari ujung ke ujung. Dan pekerjaannya cepat, saya 2 minggu lewat, 2 minggu kemudian lewat lagi, rata sudah. Luar biasa perkembangannya. Dan di tahun besok Pak Jokowi itu sudah menurunkan anggaran jumlahnya berapa triliun untuk membangun di daerah Sepaku. Mudah-mudahan Pak, desa kita, anak-anak keturunan kita
tidak terimbas dengan para pendatang orang-orang luar. Itu harapan ke depannya. Ada lagi pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau sudah saya tutup. Pak Kades? Ya, terima kasih Bu. Saya ucapkan, Ibu, ini selesai. Ya, mau ditutup aja. Saya closing, dan closing aja Bu. Pertama-tama kalau mengenai masalah usulan dari bapak-bapak dan ibu-ibu tadi juga sama Bu, usulan desa pastinya kan begitu. Yang kedua kalinya kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih dari yang sudah diturunkan di sini. Memang itu belum selesai, belum nyampe ke tempat itu. Jadi mungkin belum bisa ke tempat itu, harus dilanjut itu Bu, seperti itu terkait dengan jalan di sawah. Kemudian terkait dengan ini bantuan ini Bu, bantuan hukum itu memang kita masih awam lah, kita sendirian dari pemerintahan desa saja jarang bicara hukum, karena kalau udah bicara hukum ujung-ujungnya itu uang pasti seperti itu. Iya, nah termasuk juga KDM ini kan bagian-bagian kecil yang menangani masalah-masalah sosial di desa kan seperti itu. Hanya saja mungkin pengurusan ke atasnya ini kita belum sinkron kayak seperti kemarin kan. Karena itu berdasarkan instruksi Bupati Bu. Termasuk OP-nya itu minimal 4 juta per tahun gitu. Tahun 4 juta. Iya. Kira sebulan 4 juta. Wah, enggak cukup ADD-nya Bu. Kita sendiri tidak bisa kemana-mana buat ADD kita, karena ADD kita ini kecil, tapi alhamdulillah 300 juta ada penambahan Bu. Iya, per desa. Iya, per desa. Kami juga dari pemerintah desa, termasuk juga APDESI itu mengucapkan banyak terima kasih, karena baru tahun ini bisa ada penambahan gitu. Kemudian memang terkait dengan pembangunan termasuk ya Ibu sebagai politisi dari fraksi PKB, saya menyadari bahwa semua yang masuk ke sini itu melakukan sikap yang sama terhadap saya seperti itu. Intimidasi dan sebagainya itu sudah hal biasa, karena memang seperti itu Bu, karena politik itu butuh sebuah komitmen seperti itu. Hanya saja saya juga dulunya, saya sih basicnya Bu ya, dalam berpolitik itu tidak pernah berkomitmen sama orang, termasuk duduknya saya di sini tidak pernah berkomitmen pada satu atau dua orang. Jadi saya mengalir saja, demikiannya dengan hal ini. Kalau mengenai masalah background saya, memang saya lahir kalau ke kepartaian itu saya dari PAN Bu. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah dibantu sama PAN Bu. Saya sampaikan kemarin ada Bu Sukma di sini Bu. Belum pernah saya digelontorin seperti itu. Nah terakhir itu dalam proses kami hari ini Bu, seperti saya sampaikan, berulang kali saya sampaikan kepada masyarakat kita. Ada kan namanya Desa Melek Bu. Saya mengajak sebuah tatanan berpikir masyarakat bagi yang mau, gitu kan. Bagi yang mau, alhamdulillah kita juga hari ini fondasi kita adalah diberikan predikat juara 1 tingkat provinsi Bu Desa Digital. Nah kemarin itu kan. Yang kedua itu dari Berau dan yang ketiga itu dari PPU. Nah sebenarnya ini tidak memiliki dampak yang bagus Bu kepada masyarakatnya. Belum ada manfaat. Nah makanya saya dorong kepada masyarakat itu menggunakan contoh seperti itu Bu, digitalisasi. Ya sederhana dulu lah sebelum kita yang pakai alat-alat yang mahal. Nah kami dulu berpikirnya, saya ini punya batas waktu 6 tahun loh. 3 tahun tuh berpikirnya infrastruktur, 3 tahun berpikirnya pemberdayaan, termasuk kalau Ibu terkait tanya dengan kelompok adat, udah soalnya itu banyak Bu. Dan itu saya sampaikan kepada Bu Bupati kemarin kan begitu. Dan Ibu Bupati sudah ada kurang lebih 5 kelompok Bu, siap dikucurkan dana tapi untuk di 23. Nah, oleh karena itu juga di sisi lain memang bagi seorang politisi seperti Ibu ya wajar kalaupun ada semacam sebuah penegasan terkait dengan pemangku-pemangku jabatan di satu desa. Nah, kalau saya arah berpikirnya seperti ini Bu, terkait dengan pembangunan desa, saya itu trauma terlalu besar terkait dengan yang ada. Mohon maaf, di 2019 saya betapa trauma terbesar itu di masalah perkebunan, jalan kebun itu Bu. Seperti yang disampaikan kemarin Bu, kenapa saya dilakukan itu? Ada trauma yang besar, Bang juga saya. Yang kedua, mohon maaf Bu, jalan poros kemarin dibangun itu kemarin, saya sampai mencicipi yang namanya minuman keras. Sekali lagi, seumur-umur saya tidak pernah yang namanya mencicipi minuman keras. Tapi demi sebuah anggaran itu, boleh tanya pajak.
Nah, seperti itu. Kalau ada orangnya di sini tadi ya harus datang itu. Artinya apa? Saya itu membangun koneksi itu di atas itu ibu tahu. Ibu tuh tahu koneksinya ke siapa. Kenapa saya lakukan itu? Saya berpikir bahwa itu yang terakhir kali saya berkaitan dengan pembangunan itu harus menggadaikan pribadi saya. Dan yang kedua adalah hari ini di sini Bu, penguasa di sini ada. Kalau tidak banyak membantu kayak Pak Sodikin, Pak Bu Sunarti, ya buat apa kan begitu Bu? Persoalannya kami yang dari pemerintah desa berpikirnya sederhana. Saya hari ini sikap saya tanpa harus diminta pun karena Pak Sodikin sudah berbuat, ya kenapa harus terlalu banyak cerita? Kan begitu Bu, sikap saya itu. Saya seperti itu Bu, makanya saya sebenarnya pengen menanggalkan dunia politik habis ini. Karena orientasi saya tidak ada tidak ada orientasi jangka panjang buat di sini. Saya tidak pernah berkomitmen pada siapapun. Tapi sebagai seorang pemangku jabatan di desa, yaitu tadi berpikir Bu, saya harus memberdayakan kemampuan pribadi saya terhadap masyarakat. Salah satunya adalah desa digital. Itu hasil inovasi kami dari pemerintah desa. Kalau infrastruktur, ya kepada Pak Dikit selesai perkara itu, dan dia tahu jalan mana yang rusak, jalan mana yang dibutuhkan, kan begitu. Demikian seperti ini Bu, saya pernah bicara di sebuah surat kabar itu terkait dengan BUMDes. Kalau saya berpikirnya BUMDes ini diduduki oleh Pak Maspat, saya harus mati-matian membantu BUMDes. Persoalannya kan sekarang kan Bu Narti kan duduk di situ kan seperti itu, dan aksesnya besar kepada penguasa, mudah sekali mencari bantuan sekitar 500 sampai 1 miliar. Kenapa harus saya berpikir pusing lagi dengan itu? Sekarang ini adalah adanya kekuasaan itu dinyatakan seperti itu, dinyatakan bagi seorang kepala desa itu mudah. Saya tidak coba. Adakah yang mengatakan bahwa saya yang membawa aspirasi ini? Bapak Ibu sekalian pernah dengar nggak? Saya mengatakan ini Pak Dikin yang bawa. Pak Dikin yang bawa. Enggak apa Bu, siapa tahu kan gitu. Pak Dikin. Nah, artinya apa? Saya menempatkan porsi. Dan itu memang wajib dilakukan oleh beliau. Karena apa? Karena sebelumnya juga kami membantu dia untuk nomor 3 kan begitu Bu. Jadi saya pikir kalau berkaitan dengan hal sifat pembangunan itu saya kira clear di Desa Padang Jaya. Tinggal inovasi pemerintah desa terhadap gagasan-gagasan yang perlu kita coba, kita uji coba. Seperti itu Bu. Demikian juga BUMDes itu kalau Ibu nanya tadi terkait dengan berapa kebutuhan, butuh 500 juta. Titik itu bisa beroperasi. Dan ketika Ibu memberikan bantuan ke situ, Ibu tempel di 2024 foto itu di sini, saya berikan akses itu. Tapi kalau Ibu tidak memberi ini, ya jangan dulu. Saya belak-belakan saja. Kenapa? Karena Ibu ini harapan kita. Siapa lagi? Saya mau mengadu ke siapa Bu? Saya ke provinsi bawa tanda tangannya almarhum Pak Yus. Itu di pingpong Bu. 555 juta itu saya dipingpong ke sana kemarin. Kemana saya harus mencari gitu? Ke provinsi itu Bu, di 2021. Saya putus asa, ke PAN juga sama, saya di pingpong gitu kan. Saya tahu lah bahwa segala sesuatunya juga itu butuh kan gitu kan. Cuma kemampuan kami hanya sebatas itu, seperti itu. Nah, paling tidak dengan adanya hari ini nih, karena Ibu menodong saya komitmen itu, saya utarakan maksud dan tujuan. Hari ini kekuasaan itu ada di Padang Jaya. Kalau tidak banyak memberikan dampak efek, saya sendiri kan bersikap. Tapi kalau itu memberikan dampak yang banyak, saya juga akan bersikap Bu, dengan sendirinya. Tapi kalau dikatakan hari ini saya harus menggaransi seseorang, saya bukan tipikal orang seperti itu. Karena saya lahir dan hidup di sini pun tidak pernah berkomitmen ke satu orang pun. Murni, tulus, kemampuan dan memiliki pribadi saya. Seperti itu. Oleh karena itu, saya tidak membeda-bedakan Bu dari Golkar, dari PKB, dari PAN, kemudian dari Demokrat untuk hadir di sini. Seperti itu.
sekali lagi mohon maaf ini Bu, kalau memang bawaan saya seperti itu, saya jauh lebih baik menyampaikan ini, tapi kenyataannya seperti itu. Ketika orang menanyakan apa sih kontribusi dari atas, ya sudah lah, ngapain saya pikirkan jalan usaha tani, nanti juga ada yang bawa, kan begitu, seperti itu. Demikian juga dengan jalan poros dan sebagainya. Tunggu saja, sabar. Pak Bupati itu lihat jalan-jalan di desa lain itu parah. Pasti Bupati itu mikirkan jalan di sana karena itu rakyatnya dia. Saya selalu mengatakan seperti itu kepada teman-teman sama yang di sini. Janganlah kita itu berpikirnya ruang lingkupnya yang sekeliling kita. Tapi di Mendi, di mana dan sebagainya itu juga rakyat Pak Bupati. Seperti itu. Ini mohon maaf Bu ya, karena memang saya pikir jabatan politis itu hanya dengan inilah juga saya bisa mendoktrin orang, hanya dengan inilah saya bisa berbuat. Tapi kalau habis ini siapa lo, siapa Jikri gitu loh. Tapi hari ini paling tidak saya didengar walaupun saya memaksa. Demikian seperti yang sampaikan Ibu, bahwa hari ini saya bisa Pak Direktur Rumah Sakit tolong untuk dibantu, betul saya setuju. Demikian juga Pak Sodikin hari ini, tolong bantu ini warga saya seperti itu. Saya kira ini sikap saya terkait dengan ini. Saya tidak pernah membeda-bedakan Bu partai mana partai apa, tapi setidak-tidaknya sikap 2019 itu sudah menjadi corong daripada itu. Cuma terus terang saya kena SP Bu, bingung juga saya. Masalahnya saya sebagai kepala desa diundang sama untuk mendatangi ini datangi itu. Kalau tahu begitu kan mending saya tinggal di rumah, duduk main sama teman-teman sama anak-anak saya seperti itu. Saya kira itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu DPR RI. Amin. Alhamdulillah. Amin seperti itu. Atas kehadirannya di Desa Padjaya, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan dan sebagainya mohon dimaklumi Bu, karena ya itulah mungkin itulah saya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.